Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita masih dimudahkan, dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kajian kita dalam permasalahan yang berkaitan dengan prosesi penyelenggaraan jenazah, yang insya Allah pada malam hari ini kita melanjutkan setelah kita menyelesaikan hal-hal serba-serbi yang berhubungan dengan sholat jenazah. Insya Allah malam hari ini diteruskan pada prosesi pemakaman, ya, atau proses pemakaman jenazah. Dan seperti biasa kita mengawali dengan memurojaah doa sholat jenazah, ya. Seperti biasa, pertama untuk jenazah laki-laki dan berikutnya untuk jenazah perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Untuk jenazah putri, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha waghsilha bil ma'i was-salji wal barad wa naqqiha minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas
wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilhal jannata wa a'idha min adzabil qabri wa min adzabin nar. Baik, sekarang masalah pemakaman jenazah. Ya, setelah disolati, ya, biasanya terus dibawa ke pemakaman. Ya. Dan memang untuk proses membawa jenazah, ya, itu sebetulnya dulu, ya, sudah pernah dibahas, ya, masalah proses membawa jenazah. Karena proses membawa jenazah itu memang ada beberapa penafsiran, ya. Jadi membawa jenazah itu bisa maknanya membawa dari tempat meninggalnya, ya, sampai ke tempat prosesnya, ya, proses dimandikan, proses dikafani, disolati, ya. Ada juga membawa jenazah itu setelah siap, ya, sudah dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dibawa ke pemakaman, ya. Dan untuk membawanya itu sudah, ya, sempat dibahas, saya sedikit singgung, ya, nek masalah membawanya itu tentu disunahkan untuk dipercepat, yaitu sudah sunnah. Dan bagi yang mengikuti, ya, ikut mengiring jenazah, ya, disunahkan juga untuk berjalan kaki bagi yang mampu, ya. Kalau tidak mampu, ya silahkan pakai kendaraan, tidak masalah, ya. Masalah posisi mau di depan jenazah, mau pas bareng dengan jenazah, di belakang, tidak ada masalah, ya. Dan intinya tidak ada amaliyah khusus, ya. Tidak ada amaliyah khusus, zikir khusus yang berkaitan dengan masalah mengiringi jenazah, ya. Intinya membawa jenazah itu secepat mungkin, ya, secepat mungkin. Jika jenazahnya adalah orang yang soleh, maka dipercepat untuk mendapatkan kebaikan. Jika jenazahnya ternyata orang yang tidak soleh, berarti kita secepatnya melepaskan beban, karena kita sedang ngurusi orang yang tidak soleh, ya. Intinya seperti itu masalah prosesi membawa jenazah, ya. Baik, sekarang masalah pemakaman. Yang malam hari ini pemakaman juga nanti ada beberapa episode, ya. Dan kita awali insyaallah malam hari ini tentang masalah bentuk liang, ya. Masalah bentuk liangnya atau bentuk kuburannya dulu. Belum kita bicara nanti masalah proses bagaimana masukkan, itu belum. Ya, sekarang kita bicarakan dulu masalah bentuk kuburan, ya, bentuk pemakaman. Memakamkan jenazah, ya, hukumnya sama secara umum dengan prosesi jenazah yang lain, yaitu hukumnya fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Nah, di dalam Islam, ya, masalah bentuk liang, kita kan biasanya nyebutnya liang apa? Liang lahat.
ya, liang lahat. Itu istilah sudah masuk jadi bahasa Indonesia, ya, liang lahat, yang maknanya ya itu kuburan, ya. Liang lahat itu maknanya kuburan. Sebetulnya kata lahat, ya, itu istilah, ya. Lahat itu aslinya bukan maknanya kuburan atau maknanya makam, itu bukan. Jadi lahat, ya, dari bahasa Arab itu, ya, lahat itu dari bahasa Arab. Lahdun, ya, lam, ha, dan dal, ya, lam, ha, dal, lahdun, lahat, ya. Itu menggambarkan bentuk, ya, bentuk galian kuburan, ya, bentuk galian kuburan. Karena di dalam agama kita ada dua bentuk galian kuburan, ya. Ada yang disebut dengan istilahnya lahat tadi, yang kita sebut lahat, ya. Yang kedua ada namanya syak, ya, shin dan qaf, syak, ya. Kalau kita ya nulisnya S Y A pakai Q, syak, ya. Apa bedanya antara lahat dengan syak? Ya, pakai Q, ya. Pakai qaf, shin sama qaf, syak. Qafnya pakai tasdid. Ya. Bedanya nek lahat yang sudah biasa kita lihat, ya. Ini nek digali, ya, biasanya kan kurang lebih hampir 2 meter, ya, ke bawah, ya. Anggaplah sisi kiri saya ini, anggaplah ini kiblat, anggaplah ini kiblat. Terus biasanya di sisi kiblatnya ini dibuat ada ruangan di bawah, ya. Ini nanti untuk meletakkan apa? Jenazah, madhab kiblat. Nah, bentuk yang seperti ini, yang nyamping ini, ruang di samping ini yang disebut dengan bentuk namanya lahat, ya. Jadi lahat itu menggali ruang, ya, di dinding kuburan sebelah kiblat, ya. Ada menggali ruangan di dinding kiblat yang di dinding kuburan yang sebelah kiblat. Itu yang sudah biasa kita lihat, ya. Yang sudah biasa kita lihat. Dan memang nek tanah di wilayah negeri kita ini mudah untuk dibuat liang lahat, ya, karena tanahnya seperti itu, ya, basah tapi juga kuat, ya, bisa dibuat lahat. Adapun bentuk yang kedua yang disebut dengan istilah syak tadi, maka untuk ruang jenazahnya itu di tengah, ya. Jadi digali, ya, kemudian, ya, digali seperti biasa, di tengah ini ruangannya, ya. Ruangan jenazahnya di mana? Di tengah, bukan di samping, tapi dibuat lagi di tengah. Ya. Jadi menggali untuk ruang jenazahnya itu ada di tengah-tengah galian, di tengah-tengah kuburan itu. Itu namanya syak, ya. Jadi belah antara kuburan itu, ada kanan kiri, kebelah. Yang ini memang mungkin, ya, jarang. Saya juga secara pribadi untuk di negeri kita saya belum pernah lihat. Tapi ini nek di daerah-daerah yang tanahnya itu seperti tanah padang pasir, ini lebih cocok, ya.
Karena kalau dibuat lahat ambrol, ya tanahnya gampang jatuh. Tidak seperti tanah di daerah kita. Ya, daerah kita dibuat lahat nyamping bisa. Ya, tapi tanahnya itu mudah jatuh, ya. Dibuat lahat susah, maka dibuatnya apa? Syak. Dan dua-duanya boleh. Ini tidak ada masalah. Hanya memang yang paling afdol, ya, yang paling afdol menurut para ulama antara lahat dengan syak ini, jika bisa diupayakan yang paling afdol itu yang lahat. Itu yang paling afdol. Ya. Karena bentuk itulah yang digunakan untuk memakamkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bentuk lahat itu yang digunakan untuk memakamkan Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, ya, ini para sahabat ini bingung, ini mau pakai lahat atau mau pakai syak. Ya, para sahabat beda pendapat. Ya, apakah pakai model lahat, ya, atau model yang syak, yang nyamping atau yang di tengah. Akhirnya apa? Para sahabat mengatakan nastakhiru rabbana. Kalau gitu kita istikharah dulu. Ya, untuk makamkan Nabi SAW istikharah dulu. Ini yang paling afdol yang mana? Ya. Karena di zaman itu ada orang-orang yang memang pinter bikin lahat, ada yang pinter bikin syak. Baik, kita istikharah. Istikharahnya bagaimana? Panggil, ya, dua ahli, satu yang ahli bikin lahat, satu yang ahli bikin syak. Dipanggil dua-duanya. Siapa di antara dua ahli ini yang datang terlebih dahulu, berarti dia yang kita pakai. Ya. Apakah lebih dulu ahli lahat atau ahli syak? Ternyata yang datang terlebih dulu adalah ahli yang membuat lahat. Maka sudah itu yang dipilih untuk memakamkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini nek masalah bentuk. Maka ini yang paling afdol, nek bisa. Ya, dan alhamdulillah negeri kita dimudahkan untuk, ya, tanahnya, ya, untuk dibuat dengan model lahat ini. Nah, dalam masalah pemakaman, ya, ini ada masalah bentuk, ya. Ini kita bicara masalah bentuk. Ada hal-hal yang memang perlu untuk diperhatikan. Ya, apa saja yang perlu diperhatikan dalam masalah bentuk kubur atau bentuk pemakaman ini. Ini nun sewu, saya lupa tadi mengirimkan lembar catatan saya, biasanya tak kirimkan sebelum pengajian di grup Qadarullah, saya lupa. Sudah jadi tadi sebelum pengajian sore ba'da asar, ya, karena mikir sana sini jadi lupa untuk mengirimkan di grup. Nanti insya Allah yang tergabung di grup keluarga Sakinah bisa saya kirimkan menyusul. Kalau yang butuh untuk dicetak, ya monggo menghubungi takmir Masjid Al-Falah, enggak apa-apa. Baik, di sini ada 5 kurang lebih, ya, dan kita bahas secara ringkas yang perlu diperhatikan dalam masalah bentuk kubur. Pertama, disyariatkan untuk diperdalam, diperluas, dan dirapihkan. Ya. Disunnah atau disyariatkan untuk diperdalam, ya, jadi enggak terlalu atas,
Makanya biasanya buatnya hampir 2 meter, hampir ya. Agak diperluas ya, karena ini tentu memudahkan untuk proses apa? Memasukkan jenazah. Ya, supaya jenazah juga tidak terzalimi, nek tempatnya sempit kan. Ya, yang masukkan repot, ya jenazahnya juga di dalam bareng dengan orang-orang yang memasukkan itu ruangannya sempit ya. Dan dirapihkan ya. Karena kerapian ini juga memudahkan proses pemakaman. Ada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk memperdalam, meluaskan dan merapikan pemakaman ini. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Ahlus Sunan itu Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Ya. Itu disebut dengan istilahnya Ahlus Sunan. Ya, Ahlus Sunan. Ya, bukan Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo. Enggak. Kalau disebut Ahlus Sunan itu 4. Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Urutannya seperti itu. Ya. Disebutkan dalam riwayat hadis itu ketika perang Uhud. Ya, ketika perang Uhud kan korbannya banyak. Ya, korbannya banyak. Ketika menggali pemakaman untuk para sahabat yang menjadi korban di perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan ihfiru wa ausi'u, galilah dan luaskanlah. Ya, jadi mandan longgar. Wa fi riwayatin wa a'miqu, dalam riwayat yang lain disebutkan perdalamlah, dibuatnya agak dalam. Wa fi riwayatin ukhra wa ahsinu, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan rapikanlah, ya, diperbagus. Ya. Jadi syariatnya diperdalam, diperluas dan dirapihkan. Ya. Meskipun untuk apa? Untuk jenazah. Ya, tapi jenazah ini sebagaimana sering kita singgung, kehormatannya itu kita menjaga kehormatan jenazah seperti menjaga kehormatan orang yang masih hidup. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, kasru azmil mayyiti ka kasril hayyi. Ya. Mematahkan tulang mayit itu sama dengan mematahkan orang yang masih hidup. Mematahkan tulangnya orang yang masih hidup. Intinya perlakuannya harus sama. Ya. Jangan mentang-mentang sudah meninggal wis mati kih lah. Nggo ngapa apik-apik temen kuburane. Ya. Sing penting mbok diuruk. Ya. Tidak, tetap menjaga kehormatan mayit, ya, jenazah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, disebutkan di sini yusannu an yurfa'al qabru ba'dal faraghi minad dafni qalilan nahwa shibrin. Ya. Jadi di sini disebutkan disunnahkan untuk meninggikan sedikit, ya, meninggikan sedikit kuburan itu kurang lebih 1 shibr, 1 jengkal. Sebetulnya jengkal itu dari sini, dari jari tengah sampai ibu jari itu shibr. Ya. 1 jengkal dalam ukuran Arab itu mulainya dari jari tengah sampai ibu jari. Ini 1 shibr. Jadi tanahnya ditinggikan pas lagi nguruk gitu, ya, nanti kurang lebih ditinggikan 1 shibr, kurang lebih, tidak mesti pas banget, tidak. Kurang lebih, kurang sedikit ya tidak apa-apa, ya. 1 jengkal itu. Ya. Dan ini juga yang dilakukan terhadap makam Nabi dulu, Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi dengan derajat yang hasan, disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ulhida lahu lahdun wa nusiba alaihi labin nasaban wa rufi'a qabruhu 'alal ardi nahwan min shibrin. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika dibuat lahat, ya, makamnya, ya, kemudian ada labin, ditaruh di situ batu, ya, dan ditinggikan makam beliau itu kurang lebih nahwan min shibrin, kurang lebih 1 jengkal, ya, kurang lebih 1 jengkal. Ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, jadi boleh ditinggikan tapi kurang lebih 1 jengkal. Itu yang kedua. Yang ketiga, an yuj'alal qabru musannaman bit-turabi wal hasa. Jadi kubur itu dijadikan gundukannya, gundukan pemakaman itu, ya, itu dari tanah dan kerikil saja, ya. Jadi gundukan kuburan itu, ya, hanya dibuat dari tanah dan kerikil sudah cukup, ya. Ini sebetulnya disyariatkan, ya. Jadi kuburan gundukan tadi yang 1 jengkal itu isinya hanya, ya, yang ada di situ ya tanah ya kerikil kan, nggak ada yang lain, ya, itu diuruk apa adanya sudah, ya, tanahnya masukkan, ada kerikil-kerikil yang disertakan, enggak apa-apa, sudah seperti itu saja, ya. Nanti akan datang hadisnya di bagian akhir tentang larangan untuk meletakkan bangunan, ya, di atas kuburan itu. Ya, kuburan Nabi juga seperti itu, ya, gundukan, jadi tengahnya tinggi terus miring, bentuknya, itu. Dan tidak ibaratnya diletakkan di situ ada semen, ada apa, enggak. Itu yang ketiga. Yang keempat, an yu'allama bihajarin wa nahwihi, ya. Boleh diberi tanda dengan batu atau yang semisalnya, ya. Boleh diberi tanda dengan batu atau semisalnya. Jadi intinya ditaruh batu di bagian kepala mayit, ya, di bagian kepala kuburan itu untuk menunjukkan ini ada makam, ya. Taruh situ, ini ada makam, supaya ndak jadi tempat jagongan, supaya ndak dipitek-pitek, ya, ndak diinjak-injak. Jelas itu ada kuburan, ya. Ini juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika memakamkan salah seorang sahabat yang bernama Utsman bin Maz'un, ya, Utsman bin Maz'un, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meletakkan di bagian kepala, ya, ada batu, ya, disebutkan di sini, faqama ilaihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa hasara an dhira'aihi thumma hamalahu fawada'ahu inda ra'sihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, beliau sing-singkan lengan bajunya, beliau bawa batunya, dan beliau letakkan di bagian kepalanya, ya, sebagai tanda di sini ada kuburan, ya. Itu yang keempat, ya. Nah, yang kelima ini yang terakhir. La yajuzu tajsisul qabri wal bina'u alaihi
wala yajuzul kitabatu alaihi. Tidak mengkapur, ya, tidak mengkapur kuburan, ya, karena dulu, ya, semennya itu dari kapur, ya, untuk bangun apa-apa dari kapur atau dari tanah padang pasir itu nek diadon kayak semen, jadi itu semen, ya. Tidak boleh mengkapur, tidak boleh membangun di atas kuburan tersebut, ya. Dan tidak boleh nulis, tidak boleh menulis. Saya baca apa adanya loh. Ada 2 hadis. Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Dalam hadis ini disebutkan 3. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kuburan itu dikapur, ya, dikasih bangunan dari kapur. Kedua, beliau melarang untuk dijadikan tempat duduk, ya, nggak boleh duduk di atas kuburan, ya. Jadi nggak usah mau duduk izin dulu, nun sewu ya, saya mau duduk, ya. Ada yang salam dulu kan, assalamualaikum, assalamualaikum 3 kali, assalamualaikum, ya. Anak sing semawur apa orang Melayu sisan gitu nih. Sudah assalamualaikum 3 kali duduk dia. Tidak boleh buat duduk. Wa an yubna alaihi, dan tidak boleh membuat bangunan di atasnya. Ya, tidak boleh ngapur, tidak boleh duduk, tidak boleh bangun. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ada tambahan. Naha an tujassas al-quburu wa an yuktaba 'alaiha wa an yubna 'alaiha wa an tuta. Larangannya dalam riwayat At-Tirmidzi, pertama tidak boleh dikapur, ya, tak sama. Kedua, tidak boleh ditulisi. Wa an yuktaba 'alaiha, tidak boleh menulis di atas kuburan. Wa an yubna 'alaiha, tidak boleh membuat bangunan, ya, dibuat bangunan enggak boleh, mau besar mau kecil sama saja. Wa an tuta, dan tidak boleh diinjak, ya, jangan sembarangan nginjak-nginjak kuburan. Ya sih insya Allah tidak akan bangun, tapi bukan masalah bangun apa tidak bangun penghuni kuburnya, ya, tidak akan protes, ya, tapi ini masalah kita memuliakan, ya, orang yang sudah meninggal dunia sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini itu pasti banyak yang bertanya-tanya, loh, kia mungko orang ngerti kuburannya siapa? Ya, saya pernah sekali waktu ikut prosesi pemakaman jenazah di Purwokerto, ya, karena di Purwokerto itu ada sebuah pemakaman yang betul-betul ndak masang tulisan babar blas, batu saja sudah. Waktu itu yang dimakamkan salah satu dari keluarga saya, Pak D saya yang dimakamkan di situ, ya. Ndak ada tulisan sama sekali. Saya mau ngitung koordinat, tahu koordinat ya, pokoknya kia makamnya Pak D nyong kia sekarang nomor pira, sekarang nomor pira. Nah, itu pun saya sekarang kalau semua maksana lagi sudah lupa saya. Ya, yang mana nggak tahu. Ya.
Karena tidak ada tanda sama sekali. Ya. Jadi begini ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memang tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak dibebani, ya. Untuk apa? Untuk tahu ini makam siapa, itu makam siapa. Ya. Jadi nek seumpamanya tidak tahu pun kita tidak dosa. Ya. Tidak tahu pun kita tidak dosa. Ya. Itu satu. Sebagian ulama, ya ini terakhir. Sebagian ulama memang ada yang membolehkan. Saya tidak memungkiri, ada ulama membolehkan untuk membuat tulisan tapi hanya sebatas nama saja. Ya. Nama saja. Nama tok. Ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya untuk kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan wal kitabatu alaihi fiha tafsil, ya. Dan menulis di atas kuburan itu ada rinciannya. Al kitabatu allati la yuradu biha illa isbatul ismi lidalalati alal qabri fahada la ba'sa bihi. Tulisan yang tujuannya hanya untuk menetapkan nama saja, untuk menunjukkan siapa penghuni kubur ini, beliau mengatakan fahada la ba'sa biha. Yang seperti ini tidak apa-apa. Ya. Wa ammal kitabatul lati tushbihu ma kanu yaf'alunahu fil jahiliyah yaktubu isma syakhsi wa yaktubu thana alaihi wa annahu fa'ala kada wa kada wa ghairahu minal madih au tuktab al-abyad fahada haram. Adapun menyerupai orang-orang jahiliyah zaman dulu dengan menulis nama terus menyebutkan jasa-jasa orang ini dulu adalah jabatannya ini dulu jasanya seperti ini punya kenangan ya dalam sejarah seperti ini, ya. Dan pujian-pujian bahkan ditulis ada bait syairnya, maka beliau mengatakan fahadha haram, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Ini duduk masalah untuk tulisan di atas kuburan. Hukum asalnya, ya, kesimpulannya nih masalah tulisan. Hukum asalnya datang larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu asalnya. Larangan itu sebagian ulama mengatakan menunjukkan hukum haram, mayoritas mengatakan hukumnya makruh. Ya. Tapi ya mau haram mau makruh kita berusaha untuk tinggalkan, ya. Namun ketika ada hajat untuk sekedar tahu ini makam siapa, ya. Kalau memang ada hajat, maka ada sebagian ulama membolehkan, tapi kalau seandainya nama itu bisa diganti dengan selain nama, contohnya dengan apa? Nomor. Ya, oh, makam keluarga saya siapa yang meninggal nomor berapa? Enggak ada namanya tapi ada nomornya. Itu lebih baik. Ya, atau tanda selain nama. Ada tandanya apa gitu. Ya, itu lebih baik. Ya. Ini sekedar yang saya ketahui dari masalah yang berkaitan dengan apa-apa yang ada di pemakaman atau di kuburan tadi, ya. Mulai dari ya masalah ditinggikannya, kemudian nggak boleh bangunnya, ya. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah pemakaman. Jadikanlah ini sebagai ilmu dulu, ya, yang bisa jadi tambahan faedah untuk kita semuanya. Selebihnya ya saya mengajak diri saya dan semuanya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipermudah mengamalkan ilmu yang kita dapatkan ini.
Karena mengamalkan apa yang baru kita dapatkan ini bukan perkara yang gampang. Kecuali yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena sudah masuk waktu Isya. Setelah ini kita lanjutkan dengan azan dan salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.